Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Di video hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan seringkali terabaikan. 3 hal yang boleh dilakukan orang lain terhadapmu, tapi tidak boleh kamu lakukan sendiri. Ya, yang kalian dengar benar. Dalam perjalanan hidup, kita sering berhadapan dengan situasi dan orang-orang yang mencoba menentukan bagaimana kita harus merespon atau bertindak. Namun, ada garis besar yang harus kita tetapkan untuk diri kita sendiri agar tidak terjebak dalam siklus negatif yang bisa menghambat pertumbuhan pribadi kita. Jadi, siapkan dirimu, ambil catatan jika perlu, karena kita akan menyelami topik yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap tantangan dan kritik. Mari kita mulai. Baiklah, mari kita mulai dengan poin pertama, yang sangat fundamental namun seringkali diabaikan. Orang lain boleh meragukan mimpimu, tapi kamu tidak boleh meragukan mimpimu sendiri. Ini mungkin terdengar sederhana, namun memiliki dampak yang sangat mendalam dalam perjalanan hidup kita. Pertama-tama, mengapa orang lain meragukan mimpimu? Bisa jadi karena mereka melihat dunia melalui lensa pengalaman dan ketakutan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak memiliki keberanian atau visi yang sama denganmu, atau mungkin mereka pernah mencoba dan gagal, sehingga mereka percaya bahwa jika mereka tidak bisa melakukannya, kamu pun tidak akan bisa. Namun, disinilah kamu harus berdiri teguh. Mimpimu adalah ekspresi paling murni dari apa yang kamu inginkan dalam hidup, dan hanya kamu yang tahu seberapa jauh kamu bersedia berusaha untuk mewujudkannya. Meragukan mimpimu berarti meragukan potensi terbesarmu. Ini tentang lebih dari sekadar mencapai tujuan. Ini tentang menghormati diri sendiri dan apa yang kamu percayai. Ketika kamu tidak meragukan mimpimu, kamu mengirimkan pesan ke alam semesta dan ke dirimu sendiri bahwa kamu serius. Kamu mengakui bahwa jalan mungkin tidak mudah dan akan ada rintangan, tapi kepercayaanmu tidak goyah. Ini menciptakan fondasi mental yang kuat, yang sangat penting karena sikap mental kita sangat mempengaruhi hasil yang kita capai. Selain itu, ketika kamu percaya pada mimpimu tanpa syarat, kamu lebih terbuka untuk belajar, beradaptasi, dan menavigasi melalui tantangan. Kamu lebih cenderung melihat kegagalan sebagai pelajaran daripada sebagai akhir dari perjalanan. Ini adalah perbedaan kunci antara mereka yang berhenti ketika dihadapkan dengan kesulitan pertama dan mereka yang terus maju sampai mereka berhasil. Ingat, setiap orang sukses yang kamu kagumi, dari para atlet terkenal hingga pengusaha visioner, telah menghadapi keraguan dari orang lain di beberapa titik dalam perjalanan mereka. Namun, apa yang membedakan mereka adalah kepercayaan tak tergoyahkan pada visi mereka sendiri. Mereka tidak membiarkan keraguan orang lain menjadi keraguan mereka. Dan itulah yang harus kamu lakukan. Jadi, jadikan keraguan sebagai bahan bakar, bukan sebagai penghalang. Gunakan itu untuk membuktikan pada diri sendiri dan mungkin pada dunia bahwa kamu memiliki apa yang diperlukan. Mimpi besar, percaya dengan sepenuh hati, dan jangan pernah meragukan apa yang bisa kamu capai. Sekarang, mari kita beralih ke poin kedua yang sangat penting dalam perjalanan kita menuju pertumbuhan pribadi dan profesional. Orang lain boleh mengkritikmu, tapi kamu tidak boleh menghancurkan diri sendiri dengan kritik. Dunia kita penuh dengan suara-suara, pendapat, dan, kritik. Dalam era digital ini, setiap orang memiliki platform untuk mengungkapkan pandangan mereka, dan kadang-kadang itu bisa terasa seperti kita berada di bawah mikroskop. Mengapa kritik bisa begitu mempengaruhi kita? Secara psikologis, kita sebagai manusia memiliki keinginan alami untuk diterima dan dihargai oleh sekeliling kita. Ini berakar pada insting primitif kita untuk bertahan hidup dalam kelompok. Ketika seseorang mengkritik kita, itu bisa memicu rasa takut akan penolakan atau tidak diterima yang seringkali lebih dalam daripada sekadar komentar yang mereka buat. Namun, disinilah kita perlu mengambil langkah kembali dan memisahkan emosi kita dari situasi tersebut. Kritik, ketika disampaikan dengan benar dan dari tempat yang konstruktif, bisa menjadi alat yang sangat berharga untuk belajar dan berkembang. Ini bisa memberi kita perspektif baru dan membantu kita melihat area yang mungkin kita butuhkan untuk diperbaiki. Namun, membiarkan kritik menghancurkan kita, membiarkannya merusak kepercayaan diri kita, atau menghentikan kita dari mengambil risiko adalah sesuatu yang harus kita hindari dengan segala cara.
Jadi, bagaimana kita melakukan itu? Pertama-tama, belajarlah untuk mendengarkan kritik tanpa mengambilnya secara pribadi. Ini tidak mudah dan membutuhkan latihan. Cobalah untuk melihat komentar dari sudut pandang objektif. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada kebenaran dalam ini? Bagaimana saya bisa menggunakan umpan balik ini untuk memperbaiki atau tumbuh? Dengan mendekati kritik dengan cara ini, kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang kamu kendalikan, bukan sesuatu yang mengendalikanmu. Kedua, kenali bahwa tidak semua kritik itu valid atau berguna. Beberapa orang mungkin mengkritik dari tempat iri hati, ketidakpahaman, atau bahkan keinginan untuk menurunkan kepercayaan diri orang lain. Dalam kasus ini, penting untuk belajar membedakan antara kritik yang konstruktif dan yang hanya negatif. Jangan takut untuk menolak apa yang tidak membantu kamu tumbuh. Terakhir, ingatlah bahwa dalam setiap kritik terdapat peluang untuk membuktikan kekuatanmu. Setiap kali kamu menghadapi kritik dan menggunakan itu sebagai batu loncatan, bukan batu sandungan, kamu tidak hanya memperkuat kemampuanmu untuk beradaptasi dan berkembang, tapi kamu juga memperkuat kepercayaan dirimu. Ingat, yang paling penting bukanlah kritik yang kita terima, tapi bagaimana kita meresponsnya. Jadikan setiap pengalaman, baik atau buruk, sebagai pelajaran yang membawa kamu lebih dekat kepada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Menginjak ke poin ketiga dari diskusi kita, ini adalah prinsip yang sering diabaikan, namun sangat penting untuk keseimbangan dan kebahagiaan kita. Orang lain boleh memiliki ekspektasi tinggi terhadapmu, tapi kamu tidak boleh menekan diri sendiri dengan ekspektasi yang tidak realistis. Dalam dunia yang semakin menuntut ini, tekanan untuk mencapai bisa datang dari segala arah, dari tempat kerja, keluarga, bahkan dari media sosial, di mana semua orang tampaknya hidup dalam versi terbaik mereka. Pertama, mari kita pahami mengapa ekspektasi ini bisa menjadi masalah. Ketika orang lain menetapkan ekspektasi tinggi untuk kita, seringkali tanpa memahami sepenuhnya situasi pribadi atau batasan kita, bisa sangat mudah untuk mulai menerima ekspektasi tersebut sebagai tuntutan terhadap diri kita sendiri. Masalahnya muncul ketika kita mulai menetapkan standar yang tidak realistis untuk diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita pikir orang lain inginkan dari kita. Ini bisa mengarah ke stres, kelelahan, dan bahkan kehilangan rasa kepuasan dalam pencapaian kita karena kita selalu merasa seakan-akan kita tidak cukup baik. Jadi, bagaimana kita mengatasi ini? Langkah pertama adalah dengan mengakui bahwa tidak semua ekspektasi yang orang lain miliki untuk kita realistis atau bahkan diinginkan. Penting untuk belajar membedakan antara apa yang orang lain harapkan dari kita dan apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Ini berarti melakukan introspeksi untuk memahami nilai-nilai, tujuan, dan prioritas kita sendiri. Setelah kita memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang benar-benar penting bagi kita, langkah selanjutnya adalah belajar mengkomunikasikan batasan ini kepada orang lain. Ini mungkin berarti mengatakan tidak lebih sering atau menjelaskan mengapa kita tidak dapat memenuhi ekspektasi tertentu. Mengkomunikasikan batasan ini bukan berarti kita gagal, sebaliknya ini adalah tanda kematangan dan pemahaman diri. Kemudian, penting untuk menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai untuk diri sendiri. Tujuan ini harus didasarkan pada apa yang kita nilai dan apa yang kita ingin capai, bukan apa yang kita pikir kita harus capai berdasarkan tekanan dari luar. Dengan menetapkan tujuan kita sendiri, kita bisa bergerak menuju mereka dengan kecepatan kita sendiri, merayakan kemajuan yang kita buat di sepanjang jalan tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi orang lain. Akhirnya, ingatlah untuk berlatih kebaikan diri. Mengakui bahwa kita adalah manusia dan bahwa tidak mungkin selalu memenuhi setiap ekspektasi adalah langkah pertama menuju pembebasan dari tekanan ini. Dengan menerima diri kita sendiri, kekuatan dan kelemahan kita, kita bisa merasa lebih damai dengan perjalanan kita sendiri dan lebih resisten terhadap tekanan untuk memenuhi standar yang tidak realistis. Ingat, hidup ini bukan tentang mencapai setiap ekspektasi yang diletakkan pada kita, tapi tentang menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam mengejar tujuan pribadi kita sendiri. Dengan melepaskan beban ekspektasi yang tidak realistis, kita membuka jalan untuk pertumbuhan pribadi yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di perjalanan menarik ini. Jika Anda menemukan nilai dalam apa yang kami bagikan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe
untuk lebih banyak konten yang membangun dan memotivasi. Kami senang berbagi perjalanan ini dengan Anda dan tidak sabar untuk melihat di mana langkah Anda selanjutnya akan membawa Anda. Tetaplah berani, tetaplah bertumbuh, dan yang paling penting, tetaplah menjadi diri Anda yang autentik. Sampai jumpa di video selanjutnya.